Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita kembali lagi belajar tematik bersama Ustazah Eka Pratika. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Tangan ke atas, pandangan ke bawah, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilman warzuqani fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Doa selesai. Sudah berdoa anak soleh soleha? Jika sudah, ayo kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sudah bernyanyi anak soleh-soleha? Tetap semangat belajar ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 1, 2, dan 3. Silahkan dibuka bukunya ya. Anak soleh-soleha, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pada pembelajaran pertama, yaitu yang pertama kita dapat menjelaskan dampak pemanfaatan teknologi terhadap kelestarian sumber daya alam. Yang kedua, kita juga dapat membandingkan jenis pekerjaan dengan kegiatan ekonomi. Nah, pada pembelajaran kedua, tujuan pembelajarannya yang pertama, kita dapat menjelaskan makna sila kedua Pancasila. Yang kedua, kita juga dapat menggambar sesuai dengan kreasi. Pada pembelajaran ketiga, tujuan pembelajarannya yaitu kita dapat menjelaskan contoh kegiatan pembatasan penggunaan sumber daya alam sebagai upaya pelestarian. Adapun materi pada pembelajaran 1 yaitu yang pertama, dampak pemanfaatan teknologi terhadap kelestarian sumber daya alam. Yang kedua, membandingkan jenis pekerjaan yang terlibat dalam suatu kegiatan ekonomi. Anak soleh-soleha, silakan dibuka bukunya pada halaman 40. Silakan dibaca bertani dengan peralatan tradisional. Sudah membaca anak soleh-soleha? Jika sudah, silakan disimak baik-baik video tentang perbandingan petani tradisional dengan petani modern.
Anak soleh-soleha, dampak penggunaan peralatan pertanian modern yaitu peralatan modern harus mengeluarkan banyak biaya karena menggunakan bahan bakar minyak dan menyebabkan polusi udara. Akan tetapi, peralatan modern juga dapat memudahkan pekerjaan petani. Sampai di sini sudah paham anak soleh-soleha pada pembelajaran 1? Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Nah, jadi kita pindah pada materi pembelajaran kedua. Adapun materinya yaitu makna sila kedua Pancasila dan menggambar sesuai kreasi. Anak soleh-soleha, ada berbagai jenis pekerjaan di lingkungan sekitar kita. Semua pekerjaan itu baik dan bermanfaat untuk orang lain. Contohnya saja, jika tidak ada petani, siapakah yang akan menanam padi untuk memenuhi kebutuhan kita? Jika tidak ada penjahit, siapakah yang akan membuat seragam sekolah kita? Nah, jika tidak ada supir kendaraan umum, bagaimana orang-orang akan pergi bekerja dan bersekolah? Semua pekerjaan baik dan bermanfaat. Oleh karena itu, jangan pernah beranggapan bahwa satu pekerjaan lebih baik dibandingkan pekerjaan yang lain. Nah, tidak membanding-bandingkan pekerjaan termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Anak soleh-soleha, ada yang tahu bunyi sila kedua Pancasila? Masya Allah, hebat sekali anak soleh-soleha. Jadi bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Anak soleh-soleha, ada yang tahu simbol sila kedua Pancasila? Masya Allah, hebat sekali. Jadi simbolnya adalah mata rantai. Ada yang tahu maknanya? Nah, silahkan diperhatikan gambar mata rantai ini ya. Mata rantai yang berbentuk segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan mata rantai yang berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Jadi, mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan antar manusia yang harus bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Sila kedua Pancasila mempunyai makna yaitu yang pertama, menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Yang ketiga, mengutamakan kebenaran dan keadilan. Adapun wujud pengamalan sila kedua Pancasila yaitu yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban manusia. Yang kedua, saling menyayangi sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa terhadap orang lain. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang kelima, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang keenam, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang ketujuh, mengembangkan sikap saling menghormati serta dapat bekerja sama dengan orang lain. Dan masih banyak lagi ya anak soleh-soleha pengamalan sila kedua Pancasila. Silakan diperhatikan gambar 1, 2, 3, dan 4. Yang manakah yang termasuk pengamalan sila kedua Pancasila? Masya Allah, hebat sekali anak soleh-soleha. Jadi yang termasuk pengamalan sila kedua Pancasila yaitu nomor 3 dan 4. Anak soleh-soleha, selain pandai dalam pelajaran, kita juga harus pandai dalam melukis. Nah, salah satu yang bisa kita gambar sesuai dengan kreasi yaitu pengamalan sila kedua Pancasila. Contohnya saja, kita menggambar seseorang yang sedang membantu dalam bencana alam. Nah, kita juga bisa menggambar seseorang yang sedang menjenguk teman yang sakit. Dan masih banyak lagi.
Pengamalan sila kedua Pancasila yang dapat kita gambar sesuai dengan kreasi ya anak soleh-soleha. Dalam menggambar, kita harus memperhatikan proporsi dan komposisi gambar ya anak soleh-soleha. Adapun proporsi gambar adalah perbandingan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Letak nelayan dan ikan yang dijala sudah menunjukkan komposisi gambar yang sesuai. Artinya tidak ada bagian yang kosong dalam gambar. Komposisi gambar adalah susunan atau letak objek gambar dalam batasan ruang. Ukuran nelayan dengan ikan berbeda. Ukuran nelayan harus lebih besar dari ikan yang dijala. Sudah paham materi pada pembelajaran kedua anak soleh-soleha? Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Nah sekarang kita pindah pada materi pembelajaran ketiga. Adapun materinya yaitu contoh kegiatan pembatasan penggunaan sumber daya alam sebagai upaya pelestarian. Kegiatan pengolahan sumber daya alam lain yang bermanfaat bagi masyarakat adalah kegiatan pembuatan kertas. Kertas terbuat dari batang kayu yang diproses dengan cara tertentu. Anak soleh-soleha silakan dibuka bukunya pada halaman 52. Silakan dibaca dan diperhatikan baik-baik proses pembuatan kertas. Sudah membaca anak soleh-soleha? Jadi silahkan disimak baik-baik videonya ya, proses pembuatan kertas. Beberapa benda begitu dekat dan lekat dengan keseharian kita. Saat belajar, bermain, menyalurkan hobi, bekerja, dan banyak lagi kegiatan lain. Satu di antara benda itu adalah kertas. Sejak diperkenalkan pertama kali oleh Cai Lun pada era dinasti Han di Tiongkok sekitar abad ke-1 Masehi, hingga berkembang menjadi berbagai jenis bentuk, ukuran, serta fungsinya. Kertas telah menjadi bagian dari kehidupan dan keseharian kita. Meski kerap kita jumpai dan pergunakan, tak semua dari kita mengetahui jika kertas dan produk turunannya bermula dari bibit pohon yang ditanam loh, yang kemudian menjadi batang kayu pada areal yang disebut hutan tanaman industri. Dalam rentang 5 tahun sejak penanaman dilakukan, tiap batang pohonnya telah siap dipanen sebelum kembali lagi ke tahap penanaman kembali, hingga seterusnya siklus ini berlangsung. Di pabrik, batang kayu yang telah dipanen diolah hingga terkelupas bersih. Sementara kulit kayu yang terkelupas tetap bermanfaat karena dijadikan bahan bakar biomasa. Kemudian, kayu tadi dicacah hingga menjadi serpihan atau yang disebut wood chips. Caranya, serpihan kayu dimasak dalam tangki raksasa yang bertekanan tinggi, serupa proses pencernaan dalam tubuh manusia. Hasilnya, dalam bentuk yang lembut, serat kayu yang dibutuhkan akan terpisah dari kandungan lainnya. Selanjutnya, bubur kertas atau pulp akan mulai terlihat bentuknya. Sesuai kebutuhan, pulp ada yang dikeringkan hingga berbentuk padat dan siap dikemas. Ada pula yang langsung diproses ke tahap selanjutnya. Selanjutnya, pulp tadi sudah bisa diolah untuk menjadi kertas dan beragam produk turunannya. Caranya dengan terlebih dahulu mencairkan pulp hingga berbentuk bubur yang dikenal dengan tahapan wet end. Mengalirkannya ke mesin di mana pulp diperas dan ditekan sedemikian rupa atau biasa disebut tahapan dry end, hingga terbentuklah lembaran kertas seperti yang kita kenal dalam bentuk gulungan raksasa. Dari gulungan tadi dilakukan pemotongan sesuai ukuran dan jenis produk yang dikehendaki. Berlanjut ke pemilahan dan pemeriksaan kualitas. Diakhiri dengan proses pengemasan dan pengiriman ke berbagai tujuan ke seluruh penjuru dunia. Sudah diperhatikan videonya anak soleh-soleha? Jadi dalam memperhatikan kelestarian alam bukan hanya tugas pekerja yang mengolah sumber daya alam, melainkan tugas kita semua. Kita dapat melakukannya dengan cara menghemat benda-benda yang dihasilkan oleh pengolahan sumber daya alam. Misalnya, menghemat penggunaan kertas. Bagaimana anak soleh-soleha? Sudah paham pada materi pembelajaran
pembelajaran 1, 2, dan 3 semoga dapat dipahami dengan baik ya. Dan apapun yang kita pelajari hari ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sekian penjelasan Ustazah untuk hari ini. Tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum